Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mas kabarnya? Sehat ya? Lah, baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Pak. Sehat KB. Eh, ini ada 13 yang sudah masuk ya. Coba Pak Alan absen dulu sebentar. Mas Ade Guna ada? Ada, Pak. Adi Prayoga? Ada, Pak. Imanuddin? Imanuddin? Belum ya? Hamid? Rahma? Halo Mas Rahma. Eko? Ada. Oke, Rahma ada. Terus Mas Eko Prasetyo? Hadir. Oke. Syarif? Ya mesti hadir. Hadir. Oke. Rozak, Pak Rozak. Hadir Pak. Sip, Jamil? Hadir. Oke. Dias? Hadir. Ya. Edi? Hadir. Terus Mas Aldi? Mana ini suaranya Mas Lutfi Aldi? Hadir. Oke, ya. Mas Ibnu? Hadir. Ya. Faza? Hadir. Dan Mas Adit? Meladi? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, silakan Ketua kelas ya Pak, Mas Edi memimpin doanya. Sebelum alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran untuk kepercayaan masing-masing dan agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Silakan, Oke, Pak. terima kasih Siap. Mas Edi. Pak Alan lanjutkan ya. Ya, Pak. Tolong kertasnya disiapkan, LKPD, bahan ajar, lalu alat tulisnya, dan peralatan praktikum sederhana ya, botol, balon, dan wadah. Apakah kalian siap untuk melanjutkan pelajaran? Ya, Pak. Siap Pak. Siap. Oke, ya, terima kasih. Nah, pelajaran kali ini temanya atau topiknya yaitu tentang hukum termodinamika. Ya, setelah mempelajari hukum termodinamika, nanti kalian bisa sedikit ya secara sederhana menjelaskan fenomena-fenomena sehari-hari. Misalnya ada ban meletus, ya, ban sepeda yang meletus, atau mengapa botol yang ditutup dengan balon itu ketika dicelupkan di air panas, balonnya bisa mengembang, padahal tidak ada udara yang masuk. Kalau begitu, Pak Alan akan tampilkan slide-nya. Apakah sudah tampil, Mas, slide-nya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Oke, terima Sudah. kasih. Pak Alan lanjutkan. Nanti ketika pelajaran ini berlanjut, Pak Alan akan tanya-tanya beberapa hal tentang topik ini, hukum termodinamika. Nanti kalian jawab semampu kalian. Nanti kita sambil diskusi. Nah, ini tentang hukum termodinamika. Pak Alan akan sajikan permasalahan yang sangat sederhana, yaitu ketika kalian ingin makan telur rebus yang masih panas. Berarti baru aja ditiriskan, dintas. Nah, biasanya biar suhunya turun itu, suhu telur itu turun, biasanya diapakan, Mas? Basahi air mendidih, Pak.
Di apa? Saya adem. Dikasih air Rendam. adem. Oke, dicelup mungkin ya. Ya, Pak. Iya, berarti Iya Pak, dendam. Iya, Pak. direndam di air Dingin. dingin. Oke, tulisannya bisa dibaca ya. Ini Pak Alan baru nulis nih. Oke, berarti Bisa, Pak. Bisa, Pak. ada wadah, kita kasih air dingin, ya. Ini air dingin. Lalu telur itu yang masih panas direndam. Ini kalau masih panas kan biasanya ada uapnya ini. Ya. Nah, ini direndam. Yang suhunya menurun yang mana, Mas? Telurnya atau air dingin? Telurnya, Pak. Telur ya. Telur. Nah, nanti setelah direndam, suhu telur itu akan turun. Sedangkan suhu airnya naik atau Naik. turun? Akan naik. Naik, Pak, naik. Ya. Naik. Nanti kalau misalnya gini, Mas, misalnya sudah ya kita diamkan agak lama, itu nantinya suhu telur dan suhu air sama atau enggak? Sama. Sama, Pak. Iya, Sama. betul. Sama. Mungkin ini sesuai dengan pengalaman kalian ya, atau biasa kalian lakukan. Nah, misalnya direndam agak lama, itu suhu telur akan sama dengan suhu air. Iya, sama ya. Jadi dinginnya itu sama. Nah, Mas, di dalam fisika atau di materi ini, kalau ada dua benda, misalnya telur ya dan air, kalau suhunya sama setelah dicampur itu, ya, saling dicampurkan, itu disebut Suhu termal. kesetimbangan. Ini saya tulis dulu, termal. Bisa dibaca ya tulisannya Pak Alan ya. Iya Pak. Bisa. Nah, Bisa, Pak. tadi apa? Kalau suhu dua benda, suhu telur dan suhu air sama, disebut keadaan apa? Keseimbangan termal. Iya, kesetimbangan termal. Jadi dalam pelajaran ini istilah kesetimbangan termal atau suhu yang sama antara dua benda akan kita gunakan terus. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, Pak Alan lanjut ya. Jawab. Nah, ada lagi nih, misalnya seorang pandai besi sedang menyepuh ya, atau memukul-mukul besi di palu. Habis dipanasi besi itu dipalu. Nah, biar suhu besi itu nantinya turun, itu harus diapakan besinya? Celup ke penyu, rendam di air. Jelupi benyu ya, benar, direndam di air ya. Nah, mantep nih bahasanya, Celupkan ke air, lokal Pak. sekali. Ya, besi itu Kita bongkar. harus direndam di air. Nah, nanti setelah direndam di air, suhunya gimana suhu besi? Turun. Iya, T besi. Ini T itu suhu ya, temperatur atau suhu ya. Ya. Nanti T besi akan turun. Ya, terus suhu air naik atau turun? Naik. Iya. Naik. Lalu lama kelamaan gimana, Mas? Suhu kedua benda itu, besi dan air. Sama. Sama ya, seperti yang tadi telur rebus dan air. Kalau suhunya sama setelah dicampurkan itu dalam kondisi apa, Mas Bagi? Dalam kondisi sama. ya, istilahnya adalah kesetimbangan Termal. termal. Oke. Kita lanjut dulu. Apa kalian tahu alat ini? Termometer. Tahu, Pak. Ya, Pernah lihat
Pernah lihat ya, benar ya. Kira-kira fungsinya apa, Mas? Mengukur suhu. Ya, termometer mengukur suhu apa? Lebih tepatnya, Suhu badan. suhu Badan. badan, Kulit. oke, atau suhu tubuh, oke. Biasanya cara kerjanya gimana, Mas? Penggunaannya gimana? Ada yang ke ketiak, ada yang mulut. Kayak pernah lihat itu. Di gimana caranya? Cara menggunakannya? Kempet. Digempit, ya diapit, diapit di mana, Mas? Di ketiak, Pak. Iya, diapit di ketiak. Kelek. Di kelek, oke ya, bahasamu keren ya, kelek ya. Lah, yang diapit di ketiak atau di kelek bagian mana, Mas? Yang ada logamnya ya Pak. Yang Iya, ada Pak, yang ada logamnya. logamnya. Oh, yang ini ya, yang warna silver ini ya. Ya. Iya. Oke, berarti ini bagian ini yang diapit di Di ketiak. di Ketiak. ketiak. Padahal biasanya kelek ya bahasanya ya. Iya, Oke, Pak. bentar. Ini ada yang gabung. Baik, Pak Alan lanjut. Cara menggunakannya diapit di ketiak. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian amati tonton video ini. Ini langsung Pak Alan cegat saja di ini. Silakan didengarkan ya. 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 Oke. Tadi dia terkena kulit. Nah, jadi si bagian ujung termometer ini merupakan sensor yang nanti akan mendeteksi panas dari tubuh kita. Kemudian si termometer ini itu diwajibkan kena kulit dan tidak terhalang oleh pakaian ataupun bulu dari ketiak tersebut. Nah, berarti yang ini ya, logamnya ini jangan sampai terhalang. Jadi harus bersentuhan langsung dengan kulit. Jangan sampai terhalang oleh kain atau bulu ketiak kalian, Mas ya. Percuma nanti. Ya, Pak. Pak. Nah, nanti cara kerjanya seperti ini. Ya, itu diapit di ketiak bayi. Kita lihat angkanya akan berubah perlahan-lahan. Nah, mana ini? Angka khususnya yang di belakang koma itu perubahan angkanya sangat itu cepat. angkanya berubah. Hal ini menandakan bahwa si termometer itu dia sedang melakukan pemeriksaan, dan seiring berjalannya waktu maka si angka-angka ataupun si perubahan angka-angka tersebut nanti akan melambat, dan pada saat akan menemukan hasil akhir dari pemeriksaan biasanya nanti akan terdengar suara alarm lagi yang berbunyi tit tit seperti itu. Nah, nanti biasanya ada alarm, Mas. Berbunyi seperti tadi ya. Kalau sudah, silakan LKPD-nya dibuka. Ya, semuanya dibuka LKPD-nya dan kita masuk ke kegiatan 1. Apakah sudah dibuka semua LKPD-nya? Ya Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, silakan dibaca itu pengantarnya ya di LKPD. Ini Pak An akan tunjukkan LKPD-nya. Kegiatan 1 ini ya, kalian akan mempelajari tentang hukum nol termodinamika. Apakah tulisannya yang di layarnya Pak Alan ini terlihat jelas? Jelas, Pak. Jelas Pak. Terlalu kecil atau pas? Jelas. Jelas. Jelas ya? Jelas sekali, Pak. Oke, itu tadi siapa itu jelas? Jelas. Oke, sekarang kita mulai bersama-sama. Mulai dari soal nomor 1. Tadi setelah kalian melihat video singkat tentang penggunaan termometer dan setelah kita tadi tanya jawab, kita mulai ya jawab nomor 1. Perhatikan nomor 1. Saat termometer digunakan untuk mengukur suhu badan, bagian manakah yang ditempelkan di kulit?
Bagian logam. Logam. Di ujung yang ada logamnya, Pak. Oke, ya, di termometer tadi yang sudah kalian lihat ya, kan ada bagian logamnya. Itu ditempelkan, yang ditempelkan adalah bagian yang ada logamnya. Ya, bagian logam. Warnanya agak silver itu ya. Lalu, nomor 2. Kira-kira mengapa menggunakan bahan logam? Kenapa kok enggak misalnya dibuat dengan karet atau kayu mungkin ya? Coba Mas Zamil Karena coba. logam mudah menghantarkan panas, Pak. Oke ya. Panas. Ya, karena logam itu mudah menghantarkan panas. Mudah menghantarkan panas itu istilahnya di fisika adalah konduktor panas. Ya, dia mudah menghantarkan panas. Jadi kalau logam itu kita tempelkan atau kita panasi dengan lilin, misalnya kita punya logam ya, dipanasi dengan lilin, kita pegang di ujung yang lainnya. Ini logam misalnya, kita pegang di sini. Misalnya ini tangan kalian ya, kayak robot. Nah, di ujung sini dipanasi, nanti lama-lama kalian akan merasakan panasnya. Lah, itu konduktor panas. Beda kalau dengan kayu ya. Kayu tidak bakal kalian merasakan ini. Atau sangat lama sampai kayunya terbakar. Sama aja, Pak, sama besi, Pak. Gimana? Apa beda, Pak? Sama aja apa beda? Beda Mas. Kalau besi itu sangat mudah Mas. Kalian panasi, nunggu beberapa saat aja. Lama-lama kalian merasakan panas di ujung. Ya, ujung sini kalian akan merasakan panas. Misalnya ini lilin ya. Itulah kenapa besi mudah mengantarkan panas. Kita sebut konduktor panas. Lanjut nomor 3 Mas ya. Tuh lihat nomor 3. Setelah misalnya ya dilakukan pengukuran kepada orang A. Berarti termometernya diapit di ketiaknya orang A. Ditunggu beberapa saat sampai bunyi tit gitu ya di termometer. Terus kita lihat misalnya suhunya 37 derajat. Pertanyaannya, apakah angka tersebut menunjukkan suhu logam, suhu kulit, ataukah keduanya? Keduanya. Keduanya, Pak. Keduanya itu berarti suhu apa dan apa, Mas? Keduanya, Pak. Logam dan suhu kulit. Suhu Oh, berarti Sama 37 derajat yang ada di skala itu adalah suhu logam, juga suhu logam dan suhu kulit. kulit ya. Mungkin kalian sudah membaca di bahan ajarnya. Sebentar, saya lihat ini kayaknya ada yang masuk. Oh ya. Oke, Pak Alan lanjut. Tadi 37 derajat itu menurut kalian itu suhu logam dan suhu kulit. Kenapa kalian menjawab itu, Mas? Kenapa tidak suhu kulit saja? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Karena keimbangan termal. Karena kesetimbangan termal. Oke, maksudnya gimana, Mas? Sama dengan Kesetimbangan termal. kalau kesetimbangan termal itu suhu kedua benda harus sama. Kedua benda harus Nah, itu sama lalu, ya. suhu kulit. Nah, itu suhu logam sama suhu kulit kan sama. Sama. Jadi Jadi kedua gimana, Mas Adi? dihasilkan. Oke, ya dah. Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi menurut Mas Adi, kenapa kok jawabannya angka ini yang tertera pada termometer itu suhu logam dan suhu kulit? Menurut Mas Adi tadi karena itu Pak, kesetimbangan termal gitu. Karena suhu logam dan kulit sama.
Itu sebenarnya belum begitu menjawab, Mas ya. Baik, jadi begini. Coba. Nah, tidak apa-apa. Jadi ketika logam ditempelkan di kulit atau diapit ketiak, ya misalnya logam tadi, ini ujung logamnya misalnya, itu diapit di ketiak, lama-lama suhu logam naik atau turun, Mas? Naik. Iya, lama-lama Logam naik. suhunya ya akan naik. Nah, Ya, akan naik. Naiknya itu sampai sama dengan suhu kulit. Iya, betul sekali, Mas. Kulit. Ya, naik sampai sama dengan suhu kulit, sehingga angka yang ada di termometer ini itu menunjukkan suhu kulit sekaligus suhu logam. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Jadi, Oh iya Pak. ya, Pak. oke, nomor 4 ya. Jadi tercapai kesetimbangan termal antara apa dan apa nih? Tadi sebenarnya udah dijawab Mas Adi nih. Logam termometer dan kulit, Pak. Oke, benar. Logam termometer dan kulit atau tubuh. Iya, Mas Hamid. Sip. Logam termometer ya. Tercapai kesetimbangan termal antara logam termometer dan kulit atau tubuh. Yaitu tercapai kesetimbangan termal. Artinya suhu logam T ya. Temperatur logam sama dengan temperatur tubuh. Terjadi kesetimbangan termal. Atau suhunya sama. Nah, lanjut Mas. Sekarang kita akan mengukur orang B dengan termometer yang sama. Diapit di ketiaknya, setelah ditunggu beberapa saat, tertera angka 37 derajat Celcius. Ini seperti jawabannya Mas Hamid barusan ya. Maka kesetimbangan termal terjadi antara apa dan apa nih di orang B? logam Dan termometer. Logam termometer dan kulit atau tubuh, Pak. Oke, ya, terima kasih Mas Aldi ya. Ketika mengukur orang B, suhunya 37 derajat, terjadi kesetimbangan termal antara logam dengan tubuh. Dan tubuh Ya, manusia. ya jelas Mas ya, tubuh manusia ya, karena ini yang diukur orang Mas. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut nomor 6. Tadi ketika kita ngukur suhunya orang A, suhunya berapa tadi? 37. Lalu kita ukur barusan orang B, suhunya berapa? 37. 37 Iya, nah derajat Celcius. suhunya sama Mas ya? Angkanya sama persis. Ya. Pertanyaannya, Iya, Pak. apakah terjadi kesetimbangan termal antara kedua orang itu? Iya. Siapa kayaknya? Terjadi ya? Iya, Iya. terjadi kesetimbangan termal. Alasannya apa Mas? Kenapa kok terjadi kesetimbangan termal antara kedua orang itu? Karena suhunya sama. Suhunya sama. Suhu kedua. Iya, karena suhunya sama ya. Karena suhunya Orang A sama. dan orang B suhunya sama. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira dari kegiatan satu ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Berkaitan dengan hukum nol termodinamika. Coba. Suhu termal. Suhu termal, oke. Ada yang bilang, Pak, kesimpulannya adalah suhu termal, oke. Mas Eko ya, oke. Yang lain, coba. Itu sebenarnya di bahan ajar ada itu. Oke, Pak Alan tuntun kalau belum ada. Ya, Pak. Siapa yang mau jawab? Fatur. Berani nih Fatur jawab. Silakan Mas Fatur kalau mau jawab. Tampaknya belum siap ya Mas Fatur ya. Oke, jadi gini. Misalnya termometer tadi
Pak Alan anggap sebagai benda C. Lalu orang A, Pak Alan anggap sebagai benda A. Walaupun tidak tepat ya, orang itu bukan benda ya. Makhluk. Ya, makhluk. Siapa? Ini Pak Alan paksakan aja. Lalu selanjutnya orang B, Pak Alan sebut benda B. Gaji. Tadi sudah kalian ketahui bahwa ketika termometer atau C mengukur A, ya, terjadi kesetimbangan termal. Lalu Termal. termometer mengukur orang B juga terjadi kesetimbangan termal. Termal. Pertanyaannya adalah, apakah A dan B terjadi kesetimbangan termal? Ya. Iya, Pak. betul. Nah, nanti kalian bisa simpulkan. Ini persis seperti hukum termodinamika. Dengarkan baik-baik ya. Ya. Jadi begini, ketika Iya, Pak. benda C mengalami kesetimbangan dengan benda A dan juga mengalami kesetimbangan dengan benda B, maka benda A dan benda B itu mengalami kesetimbangan termal satu sama lain. Bergabung. Ya. Jadi ini hukum nol termodinamika. Kalau di bahan ajar halaman berapa, Mas Edi? Hukum Bahan nol ajar. termodinamika. Halaman 3, Pak. Halaman 3 ya. Halaman Ya. 3. Itu kan kemarin Pak Alan sudah menugaskan kalian untuk membaca dulu bahan ajarnya. Itu di halaman 3. Kalian bisa mengutip itu lalu diisikan di sini. Silakan bisa ditulis dulu ya. Jadi di kegiatan satu ini yang barusan kalian kerjakan itu membahas tentang hukum, ini saya singkat ya, hukum nol termodinamika, yaitu jika tadi benda C mengalami kesetimbangan termal dengan benda A dan benda C mengalami kesetimbangan juga dengan benda B, maka benda A dan benda B itu dalam keadaan kesetimbangan termal satu sama lain, tidak disentuhkan. Ya, Pak. Ya, sudah ditulis di bagian kesimpulannya tadi, Mas? Ada, Pak. Di bahan ajar. Ya, itu Ada. dituliskan ya di kesimpulannya. Baik. Ini pembahasannya ya. Tadi logam di ujung termometer. Nah, itu fungsinya sebagai medium untuk mencapai kesetimbangan termal dengan benda lain yang diukur. Misalnya kalau tadi benda A-nya orang ya, ini di slide Pak Alan contohkannya adalah daging ayam. Kemudian termometer mengukur daging ayam dan suhunya 30 derajat Celcius. Itu artinya suhu logam sama dengan suhu benda A atau daging ayam. Karena suhunya sama, maka dia dalam keadaan kesetimbangan termal. Nah, kemudian termometer mengukur benda B. Kalau di sini Pak Alan contohkan daging bebek ya, ini ya, ada kepalanya ini. Suhunya 30 derajat juga.
Tadi yang A juga 30 derajat. Pertanyaannya, apakah benda A atau daging ayam tadi mengalami kesetimbangan termal dengan benda B? Gimana, Mas? Iya, Pak. Iya. Iya. Iya, Pak. Jelas ya? Iya, karena suhu benda A sama dengan suhu benda B. Nah, Daging bebek. daging bebek. Nah, ini dia pernyataan hukum nol termodinamika. Jika benda C, yaitu di sini termometer, dalam kesetimbangan dengan benda A dan benda B, maka benda A dan benda B, ya, A dan B ini mengalami kesetimbangan termal satu sama lain. Ya, mengalami kesetimbangan termal satu sama lain karena suhunya sama. Ini sama seperti kegiatan satu tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mas? Tampaknya belum ada ya. Insya Allah, nampak. Oke, insya Allah belum. Baik, terima kasih. Pak Alan lanjutkan. Nah, sekarang contoh lain nih. Pernah enggak kalian mendengar kasus ban sepeda meletus saat dijemur di bawah terik matahari? Siang hari ya biasanya. Pernah, Pak. Pernah ya? Itu biasanya kalau pas Pernah, anak-anak Pak. pas SD biasanya parkir sepeda, yang penting parkir aja, taruh di lapangan atau di luar. Itu lama-lama bannya mungkin karena udah tipis ya, ban dalamnya itu bisa meletus. Ini yang Pak Alan tampilkan itu ban bagian dalam ini, ban dalam, ban dalam. Nah, kira-kira Mas, apa sih penyebabnya kenapa ban itu ketika dijemur di bawah terik matahari bisa meletus? Pemuaian. Karena Pemuaian. panas. Terus yang lain? Ini ada yang jawab karena pemuaian, Pak. Yang lain? Yang memuai apa, Mas? Kan pemuaian ya, atau mengembang ini, memuai. Yang memuai itu apa? Apanya yang memuai? Sehingga menyebabkan Suhunya naik, Pak. Oke, ada jawaban lain ya. Suhunya naik, Pak. Oke, Pak Alan tampung dulu jawabannya, ada dua nih. Ya. Yang pertama pemuaian dulu, itu yang memuai apa, Mas? Apa? Udara, Pak, udara. Udara ya, Mas Hamid. Iya, yang memuai adalah udara. Udara di mana nih? Dalam ban. Iya. Udara di dalam ban itu memuai. Nah, ini jawabannya nyambung nih dengan jawabannya Mas Edi tadi ya. Udara di dalam ban memuai. Kenapa memuai? Karena ini, Panas. karena suhunya naik atau makin panas. Kenapa makin panas ya? Karena ditaruh di bawah sinar matahari yang masih panas-panasnya ya. Oke. Itu peristiwa yang sederhana, kalian bisa menjelaskan itu juga dengan sederhana. Nah, selanjutnya akan kita jelaskan peristiwa ini dengan istilah fisika yang lebih jelas lagi ya, yang lebih detail. Hal ini penjelasannya barusan. Ketika suhu ban naik, karena tadi dijemur, maka suhu udara di dalamnya pun ikut naik. Lalu karena suhu udara di dalam ban naik, maka udara di dalamnya memuai. Jadi kalau udara di dalam ban itu dipanaskan dengan cara dijemur tadi ya, itu udaranya akan memuai. Memuai itu mengembang, Mas. Ya. Pemuaian inilah yang menekan dinding
karet ban ke arah luar. Sehingga ini misalnya kita lihat dari depan ya. Ini ban misalnya. Ini. Ketika dijemur, dia udaranya akan menekan, udaranya memuai akan menekan dinding-dinding ban ini ke arah luar, sehingga mungkin ukurannya, volumenya akan lebih besar. Oke, kita lanjutkan. Mas, sekarang Pak Alan perkenalkan salah satu istilah di fisika. Ini mungkin baru buat kalian, tapi ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan peristiwa tadi. Apakah bisa diikuti, Mas Fatur dan lain-lainnya? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, kalau kalian sudah membaca bahan ajar, mungkin bisa lumayan, ya sedikit lah membantu untuk memahami ini. Jadi gini Mas, di udara misalnya di dalam ban itu udara terdiri dari molekul-molekul udara yang sangat kecil atau partikel-partikel yang kecil, sangat kecil sekali sehingga kita tidak bisa melihatnya. Nah, partikel-partikel itu bergerak acak. Jadi di suhu normal partikel-partikel itu bergerak acak. Kita tidak bisa melihatnya Mas ya, itu sangat kecil sekali. Dan jumlah partikelnya sangat banyak sekali. Jumlahnya bisa triliun-triliun lebih ya. Itu kalau kalian mempelajari kimia ada bilangan Avogadro. Tapi kita lanjut dulu. Nah, ketika udara atau partikel-partikel udara itu suhunya naik, itu artinya energi kinetiknya itu makin besar. Energi kinetik itu ditunjukkan dengan kecepatan molekul. Jadi makin besar dia. Karena makin besar kecepatannya, gerakannya juga makin acak, maka partikel-partikel itu juga menumbuk dindingnya makin cepat dan makin kuat. Karena makin cepat makin kuat, lama-lama dinding ban itu juga akan melembung Mas, mengembang, karena makin panasnya suhu udara itu. Dengan kata lain, dinding ban tadi menerima tumbukan dari molekul-molekul atau partikel-partikel udara dan membuatnya memuai. Nah, ini Pak Alan perkenalkan satu istilah. Energi kinetik total dari partikel-partikel udara tadi itu disebut dengan energi dalam atau simbolnya delta U. Jadi semua partikel-partikel udara di dalamnya, misalnya ini ada kotak ya, berisi udara, itu ada partikel-partikel udara banyak sekali, dan dia saling bergerak acak kemana-mana tak beraturan. Ketika dipanasi, misalnya ini ada api ya, ini api misalnya, ketika dipanasi, gerakannya makin acak, makin tak menentu, makin keras dia menumbuk dinding. Nah, jumlah seluruh energi yang dimiliki partikel ini disebut energi dalam. Kalian bisa lihat di simulasinya ya. Ini Pak Alan akan tampilkan simulasi untuk itu ya, partikelnya. Apakah sudah terlihat simulasinya? Sudah, Pak. Nah, geraknya Bapak. seperti ini, Mas. Kalian fokus. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Fokus di bola-bola kecil ini yang di dalam penampungan. Nah, itu menunjukkan partikel-partikel gas. Ini harusnya ukurannya tidak sebesar ini, tapi ini untuk simulasi aja. Nah, partikel ini bergerak acak, Mas, partikel udara. Kalau suhunya dipanasi, ini dengan menaikkan ininya, itu kita tunggu beberapa saat, ya, suhunya semakin panas, itu gerakan partikelnya makin cepat, makin tak beraturan.
terus dipanasi terus, gerakannya makin cepat. Ya, kecepatannya makin tinggi itu, kecepatan menumbuk satu sama lain. Atau dengan kata lain, energi kinetiknya juga makin tinggi. Tadi Pak Alan perkenalkan satu besaran ya, energi dalam. Energi dalam itu yaitu seluruh atau jumlahan seluruh energi yang dimiliki partikel-partikel itu. Itu gerakannya makin cepat Mas ya. Ya, Pak. Ya. Nah itu energi yang dimiliki semua partikel itu disebut energi dalam. Karena apa? Karena suhunya naik ini. Ini terus ini masih naik. Nanti lama-lama wadahnya bisa jebol Mas. Karena saking kuatnya dorongan dari partikel itu. Tapi ya kita coba lihat. Sambil memperlihatkan ya, nah itu. Sehingga jebol saking tidak kuatnya menahan tumbukan atau dorongan partikel. Kayak tawon, Pak. Iya benar, kayak tawon ini nggak genah rasanya Mas ya. Tawon dikurung baru dipanasi, habis itu wadahnya dipanasi. Baik, kita lanjut dulu. Nah sekarang kalian buka kegiatan 2. Silakan dibuka kegiatan 2-nya. Di kegiatan 2 ini kalian akan melakukan percobaan sederhana tentang botol ditutup balon lalu dicelupkan di air panas. Silakan Mas, kalian lakukan percobaan itu. Caranya sangat mudah, yaitu botol yang sudah ditutup balon ya, itu dicelupkan di air panas. Silakan coba. Benar Pak, mau ambil air Ya. dulu. Sambil menunggu kalian mengambil air ya. Ini Pak Alan juga sudah mempersiapkan botolnya ini. Botol Pak Alan tutup dengan balon ini. Ini botolnya tidak bolong ya, berarti sudah tidak bisa dimasuki oleh udara lagi karena ujungnya ditutup balon dan tidak ada yang bocor. Pak Alan menggunakan botol kaca ya, karena kebetulan di rumah ada botol bekas sirup ini. Silakan bisa memulai percobaannya sambil diperlihatkan di kamera HP ya Mas ya. Nah oke. Wah, Mas Dias, botolnya langsung dimasukkan ke wadahnya dipanasi di atas kompor. Nah itu, terima kasih Mas Aldi. Oke, kalau kita lihat punya Mas Aldi ini, nah cepat sekali ya Mas berdirinya si balon itu. Terima kasih Mas Aldi, itu balonnya warna orange, bentuknya cukup unik, sudah dicelupkan juga di wadah yang berisi air panas, itu ada uapnya sedikit. Oke Mas Aldi, terima kasih. Kemudian Mas Edi sedang mencoba ini. Iya Pak. Itu airnya ada uapnya ya, oke, itu air panas. Sambil menunggu bagaimana atau apa yang terjadi dengan balon tersebut. Nah Mas Hamid juga ini menunjukkan prakteknya atau balonnya. Mas Zamil juga. Oke. Mas Adi juga nih mulai menunjukkan botol yang dicelup di dalam wadah yang berisi air panas. Punya Mas Hamid sudah kelihatan itu ya, mulai mengembang atau memuai. Ya, mulai mengembang atau memuai ini. Punya Mas Adi juga itu. Ya, punya Mas Dias belum ini. Yang balonnya sudah memuai, silakan diperlihatkan di kamera.
Oke, itu punya Mas Hamid sudah ya, warna biru. Memuai. Setelah dicelupkan itu botolnya lalu memuai. Ada lagi yang mau menunjukkan hasilnya? Mas Hamid sudah, tadi Mas Aldi sudah, Mas Adi juga lumayan. Ini punya Mas Edi kok koyone urung ya? Kayaknya belum ya. Masih lemes terus ini. Gagal. Gagal, tapi ndak bocor kan ya botolnya ya? Nggak lama apa botolnya yang kekecilan atau gimana entah. Oh, ndak apa, mungkin ada yang bocor Mas. Tapi tadi lihat itu ndak perubahan bentuknya si balon itu. Ya Pak, lumayan. Lumayan ya. Lumayan tembus. Ya mungkin nunggunya agak lama untuk mendorong balon yang agak besar. Baik Mas, sudah semua atau ada yang belum ini? Sudah. Kalau sudah, baik, silakan kita atau kalian kerjakan kegiatan 2 tentang percobaan tersebut. Kita jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan di LKPD kegiatan 2 tentang percobaan balon. Sambil dibuka kegiatan 2-nya. Terus, oh ya, botolnya yang sudah untuk percobaan langsung diturunkan Mas ya, nanti malah jatuh ya, tertendang atau kesamplok. Nah, coba nomor 1 Mas, sudah terlihat belum ini LKPD-nya yang punya Pak Alan di layar? Ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Pertanyaan nomor 1. Sebenarnya kalau kalian sudah membaca bahan ajar, ini akan lebih mudah untuk menjawab soal-soal ini. Setelah menunggu beberapa saat, apa yang terjadi dengan balon tersebut? Mengembang ya. Mengembang atau melembung. Mengembang, atau mungkin ada yang mengatakan memuai Pak, ya, melembung, oke ya. Lalu nomor 2, apakah ini berarti udara di dalam balon bertambah? Tidak, Pak. Tidak, ada yang mengatakan bertambah enggak? Tidak, oke. Berarti udara di dalam botol dan balon itu tidak bertambah. Kenapa kok tidak bertambah? Karena tertutup rapat. Mana, Pak? Ya, karena tertutup rapat. Karena tertutup rapat. Ya, tertutup rapat, tidak ada kebocoran. Nah, ini agak aneh di sini ya. Padahal tertutup rapat. Mengembung. Ya, dan udara tidak bertambah, tapi kenapa balon bisa mengembang atau memuai? Nomor 3. Fisika nih, Bos. Apakah ini disebabkan oleh udara yang memuai? Ya, seperti tadi ban dijemur. Gimana, Mas? Apakah mengembangnya balon ini karena udara yang memuai? Iya, Pak. Udara di mana yang memuai, Mas? Iya. Di dalam botol, Pak. Iya. Ini disebabkan oleh udara di dalam botol. Saya singkat aja. Yang memuai. Lah, mengapa udara di dalam botol itu bisa memuai? Karena suhunya naik. Tadi kan air panas, Pak. Oke. Pakainya. Suhunya naik. Iya, Mas, ya. Karena suhu udara di dalam botol menaik. Iya, Suhu naik. suhu naik ya. Suhu naik karena tadi kata Mas Edi, karena tadi air panas, Pak, dicelup di air panas. Ya, suhunya naik. Karena suhu udara di dalam botol maksudnya ya, naik. Ya, Pak. Nah, suhu udara yang naik ini disebabkan tadi dicelupkan di dalam air panas. Nah, pertanyaan nomor 5, dari manakah sumber energi panas atau disebut juga kalor ya, pada peristiwa tersebut? Energinya Dari air panas.
Ya, dari air panas, Pak. Ya jelas ya Mas ya. Kalornya atau Ya. energi panas itu dari air panas. Jadi dari air panas menuju ke botol dan udara. ya mengalir atau menuju ke botol serta udara di dalamnya. Oh, itu untuk pertanyaan nomor 6 harusnya. Baik, nomor 6 langsung. Ketika ada perbedaan suhu, jelas ya suhunya beda antara air panas dan botol. Nah, ketika ada perbedaan suhu antara air panas dan botol, maka kalor akan mengalir dari mana ke mana? Air panas ke botol dan udara. Air panas ke botol. Iya, suhunya, Dengan maaf, udara. kalornya atau energi panasnya akan mengalir dari air panas tersebut ke botol. Nah, botol juga kalau semakin panas, nanti udaranya juga akan semakin panas. Sehingga urutan alirannya adalah dari air panas, lalu ke botol, lalu ke udara. Nanti udara suhunya makin naik karena aliran panas tadi. Nah, setelah botol bertambah panas karena kontak fisik dengan air atau dicelupkan di air, maka bagaimana suhu udaranya? Sudah dijawab tadi ya. Udara Naik naik. ya. Oke, Naik. langsung nomor 8 saja. Kenaikan suhu udara di dalam botol juga menunjukkan salah satu besaran energi yang dimiliki oleh udara. Energi apa tadi kalau suhu udaranya naik? Dalam, Pak. Energi dalam. Dalam. Energi dalam. Iya, Mas. Energi dalam. Energi dari dalam. Energi dari dalam, betul. Di dalam botol ya, jadi udara. Suhu udara naik, maka energi dalam naik. Nah, nomor 9, Mas. Ini kalau kalian sudah baca mungkin paham ini. Saat balon mengembang, ya, itu kan udara memuai. Nah, udara memuai menyebabkan balon tadi mengembang. Berarti ada usaha nih yang menyebabkan balon mengembang. Usaha ini dilakukan oleh apa? Udara. Udara, Pak, udara. Iya, udara. Udara, Pak. Ya. Ya, bukan Dari dalam. udara di luar atau di dalam botol. Dalam botol lah, Pak. Nah, iya. Botol, Pak. Dalam botol apa ya? Itu apa? Iya, Menguap. karena uapnya mendorong balon yang tadi kempis sehingga menjadi mengembang. Ya. 10. Iya, Pak. Nah, sekarang nomor 10, adakah yang bisa menjelaskan peristiwa tadi dengan istilah kalor, usaha, dan energi dalam? Silakan, ada enggak? Atau mungkin bisa lihat sambil membaca bahan ajarnya. Semakin tinggi suhunya, maka semakin tinggi energi dalamnya. Oke, Mas siapa? Dias ya? Kata Mas Dias, Pak, semakin tinggi suhunya atau suhu di dalam botol, maka udaranya atau energi dalamnya juga makin naik, Pak. Oke, itu Mas Dias hanya menggunakan energi dalamnya. Itu naik. Volumenya akan membesar, Pak. Gimana volumenya Volume membesar? Ya, kan bentuk balonnya berubah, itu volume juga. Oke, bentuk balonnya berubah dari kempis menjadi ngembung ya, mengembang ya. Pak, volumenya membesar. Ada yang lain? Ini masih volume ya. Bukan mempin. Oh, mana, Pak? Kalor. Kalor kenapa, Mas? Usaha dilakukan oleh udara mengakibatkan balon mengembang. Usaha dilakukan oleh udara mengakibatkan balon mengembang. Usahanya dilakukan oleh udara sehingga balon mengembang. Terus kalau kalor gimana tadi? Ada yang mau menjawab kalor tadi? Kalornya mengalir dari mana? Kalor mengalir dari air panas ke udara botol dalam, energi dalam. Oke, Mas Eko sambil ceria ya, Apa Mas itu, Eko Pak? ya. Kalornya itu Mantul. mengalir dari air panas ya. Ada kalor yang masuk berarti dari air panas menuju ke
botol. Botol ke udara, energi dalam ke balon. Iya, oke. Terima kasih. Adakah yang mau meringkasnya dengan kata-kata yang lebih sederhana dengan istilah energi dalam, kalor, dan usaha? Naik volume dan membesar kalor. Oke, terima kasih. Air panas Menggunakan ini, Mas, mengembang. energi dalam, apa istilah untuk energi dalam, kalor, dan usaha. Coba urutan peristiwanya dulu ya. Urutannya klor. Kan itu botol dimasukkan atau dicelupkan di air panas. Jadi ada aliran kalor, ya. Kalor. Terjadi aliran kalor dari mana? Dari air panas ke botol. Ya, aliran kalor terjadi dari air panas ke botol. Nah, botol dan udara itu kan bertambah panas ya. Udara bertambah panas sehingga energi dalam udara naik. Naik. Nah, energi dalam naik. Terus tadi suhu udara kan tambah naik dan mengembang udaranya atau memuai. Udara memuai itu mengakibatkan balon mengembang atau dalam fisika ya istilahnya usaha dilakukan oleh udara sehingga balon mengembang. Nah itu mana nih kok nggak ada? Itu merupakan penerapan atau contoh dari hukum pertama atau satu Dinamika. dinamika. Bukan dinamika ya. Aliran kalor itu Q ya, energi dalam itu delta U dan usaha itu W. Nah, dengarkan Mas, Pak Alan akan merumuskannya nih. Jadi, kalor tadi yang mengalir ke dalam botol itu digunakan untuk menaikkan suhu udara sehingga energi dalamnya naik. Dan untuk mendorong udara sehingga mengembang ya, yaitu usaha di situ. Nah, inilah perumusan hukum pertama termodinamika. Q itu kalor, dinamika ya, A-nya hilang nih. Nah, Ya Pak. iya, makasih Mas. Energi dalam, delta U itu energi dalam dan terakhir W itu usaha ya. Begitu Mas, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Gitu, Pak. Alhamdulillah paham Pak. Paham ya. Oke, sekarang Pak Alan kirimkan itu soal, latihan soal ini tadi penjelasannya. Pak Alan akan kirimkan latihan soal berbentuk itu kuisis ya ke grup. Langsung dibuka ya Mas. Ya, Pak. Nah, sudah saya Buka ya, kirim. Pak. Sudah diklik belum? Sudah, Pak. Sudah diklik? Ya Pak. Nah, tapi belum ada siswa yang bergabung nih. Menunggu peserta bergabung ya. Ini di kalau kalian lihat di layar ini, Pak Alan sambil menunggu peserta nih ya untuk bergabung. Nah, belum bisa. Sudah masuk belum, Mas? Sudah masuk, Pak. Sudah ya? Coba di Sudah. mungkin ini Pak Alan refresh dulu mungkin ya.
belum bisa. Tapi sudah muncul soalnya belum, Mas? Pilihannya yang mana, Pak? Bagaimana Anda menggunakan kuis? Yang pertama sekolah, kantor, atau bisnis, keluarga, Pak. Oh, sekolah coba. Kenapa? Ah, kowe iki. Atau ini aja, Mas. Eh, nah, ini sudah ada. Saya mulai aja. Yang siswa kan, Pak? Iya, yang siswa. Sekolah, siswa. Terus bulan, Pak. Iya. Nah, silakan Mas Dias Bulannya- langsung kerjakan aja, Mas Dias. Biarkan teman lain sambil mengutak-atik biar masuk ke kuis. Oh, punya saya temunya bahasa Inggris, matematika, Pak. Oh, udah ini muncul kok. Nggak muncul, Pak. Ini Adi Dwiangga. Adi Dwiangga sudah masuk. Bulan, Pak. Coba yang lain kalau ada kesulitan bisa SR di grup ya. Ini aku bisa, Pak. Nah, yang sudah masuk langsung mengerjakan aja soalnya. Tit. Nomor sini bersih, Pak. Ya, kerjakan sendiri ya. Nah, itu Citron sudah masuk ini. Harus memasukkan email kok, Pak. Bentar. Itu dalam angin. Itu kodenya. Kodenya apa, Pak? Nah, ini ada klasemennya itu. Bener, Pak. Kalah. Sekarang harus akan dari nama lorong. Kerjakan sendiri, Mas. Ya. Salah enggak apa-apa. Jadi penolak. Ini waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, Mas. Jadi kalau 10 menit belum atau 15 menit belum selesai nanti langsung ketutup. Nah, ini Mas Edi itu baru masuk ya. Gimana? Ini Hamid, Aditya, Mamadin masuk. Aku Roja dari Bali. Sani sudah selesai ya. Ini musiknya saya itu aja, matikan aja.
Ada yang masih kesulitan masuk ya. Tidak apa-apa, dicoba lagi. Jadi ini sudah ada 12 yang masuk, ini 12 pemain. Wah, Hamid jos ya Hamid. Belum ada yang salah ya. Saya nggak bisa, Pak. Saya sudah Pak. Oke, yang sudah bisa menunggu ya, bentar lagi. Iya Pak. Sip. Kali gitu. Sudah ada 14 pemain. Mas Hamid ini perfect ya, 100%. Gigi lu bro. Masih menunggu yang lain ya. Melati Adit dari Bandung ya, masih menunggu jalan. Lima menit lagi Mas ya. Jadi tengah roh. Yang dari Menunggu Mas Adi. Ting bentar kapan sih, Pak? Ahmad Hamid Ali mah. Terus ngajar kan. Ngajar. Awat ya. Masih menunggu 1, 2, 3, 4 siswa lagi. Pak, lah nanti berangkat nggak Pak? Iya, tetap berangkat Mas. Ya, tetap berangkat. Nanti ketika Berapa, Pak? masuk bisa bilang ke Bu Eva Sarah aja. Juga sama gini ya Pak? Tunggu. Ya, kalau tidak Pak Alan akhiri aja ya berarti ke sisanya. Dari dulu kuisnya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mas. Silakan ini kita fokus lagi ke
layar HP kalian. Nah, untuk pembelajaran kali ini Pak Alan cukupkan. Kalian sudah mempelajari secara sederhana dan tadi sudah melakukan eksperimen sederhana juga tentang botol yang ditutup dengan balon dan dicelupkan di air panas. Nah, Mas, dari pembelajaran di pagi hari ini adakah yang mengalami kesulitan? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Oke. Nggak ada, Pak. Kira-kira kalian belajar apa aja, Mas? Coba, Mas. Belajar memahami. Belajar memahami. Oke, yang lain? Kesetimbangan. Tentang apa belajarnya? Kesetimbangan thermal. Kesetimbangan thermal. Oke, Mas Adi. Sarbangan ya. Oke, kalau begitu Pak Alan ingin minta pendapat kalian dibandingkan yang kemarin pembelajaran yang sebelumnya. Kelebihan dan kekurangannya dari pembelajaran ini apa aja nih, Mas? Dari segi Pak Alan menyampaikan dan dari isi pelajarannya. Cukup. Nyok. Silakan disampaikan aja, Mas. Nama gue rahasia. Tapi gue nggak tahu ya. Dan kan sama namanya. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak Nggak ada, ada, Pak. Mas Adi mau menyampaikan? Enggak, sama aja, Pak. Sama aja Dengan kayak yang yang kemarin itu. Bagus, Mas. Ya materi doang. Ya, Enak. enak. Oke, baik. Kalau sudah, semoga pembelajaran hari ini, apa yang kalian pelajari, kalian lakukan bermanfaat ya. Untuk materi selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang proses-proses termodinamika. Diperangkat. Kalau sudah, silakan Mas Ketua bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Silakan Mas Edi. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Edi. Seharusnya ini jam 8.30 selesai, tapi molornya agak lama. Oke ya. Kalau begitu, Nggak apa-apa. Pak Alan ucapkan terima kasih. Yang dari tadi sudah menjawab, diskusinya oke sekali. Ya, dan sudah mempersiapkan peralatannya, sudah mempraktekannya juga. Tadi ada beberapa yang menunjukkan hasilnya. Ada yang berhasil, ada yang lumayan ya. Ya, Mas Edi tadi walaupun tidak mengembang full, tapi ada perubahan bentuk ya di ukuran balon itu. Balon itu. Sekarang balonnya kembali lagi. Kembali lagi ya, karena sudah dingin, Mas. Kalau begitu, Pak Alan akhiri. Habis ini kalian bisa out dari Google Meet dan langsung menuju ke sekolah bertemu dengan Bu Eva Farah atau Bu Dian Purwita. Terima kasih. Hati-hati di jalan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan bisa out dari Google Meet. Ya, Pak.